MUI, ngurusin pajak. Namanya juga MUI, semua mau diurus. MUI ngurusin pajak, Yoi. ada apa? Kalau gua lihatnya gini, harusnya negara hadir, tapi kayaknya sengaja dibuat negara Nggak ada hadir. lowong, iya, biar MUI bisa masuk. Mungkin persiapan untuk 2029 menjelang 2045 kan. Jadi pelan-pelan dia masukkan tuh. Masa gini cuy, pajak berulang nggak perlu katanya. Kayak contohnya pajak berulang PBB, tahun ini bayar, ya udah sekali aja, nggak usah bayar-bayar lagi. Tahun Itu depan nggak usah. Hah? itu rencananya. Ya bukan itu aja, itu satu sisi yang menguntungkan ibarat kata semua, tapi nanti masuk lagi yang lain tuh, ANW udah ngasih applause tuh dukungan, kalau bisa pesantren nggak usah bayar pajak. Karena pesantren katanya, ya nirlaba pendidikan. Loh, semua lembaga pendidikan bayar pajak tapi ada khusus, gitu. Jadi PPN, PPH nggak perlu bayar. Kalau pendidikan, itu berpajaknya di mana? Dari hasil uang SKS, gitu. PPH, PPN-nya nggak diiniin. Nah, kalau rumah ibadah, Rumah ibadah dibebaskan, tapi secara umum tidak bayar secara umum, tapi secara khusus sepertinya banyak yang bayar tuh. Kenapa ada usulan pesantren nggak usah bayar pajak? berarti dia nggak usah bayar IMB dong. Tujuannya kan itu, karena udah ketahuan kan 42.000 sekian pesantren nggak ada IMB. Bikin fatwa lagi. Pajak difatwakan. Iya, Ya bikin fatwa. Banyak itu fatwanya, cuman gue ngelihat pajaknya aja. Yang lainnya tuh ada tuh. ya kenapa nggak dibilang aja fatwa pajak hal haram, sekalian aja bilang begitu, juga nggak usah bayar pajak semuanya, pernah Bukan, dibilangin. mereka perlu Zamannya enggak, khilafah nggak bayar pajak. mereka kan perlu duit juga. Nih, kalau itu dipraktekkan, artinya disinergikan antara zakat dengan pajak. Misalnya pajak ini bayar 100 nih, tapi udah bayar zakat Rp10, lu bayar pajaknya 90 aja, Rp90. Enak kali. Itu udah diasumsikan begitu. Enggak diusulin udah. Ya bisa diasumsikan bahwa udah dianggap udah 10 tuh ke zakat. Iya, hitungannya kayak gitu loh, tapi ya ada yang Jadi lain kalau lah yang itu. nggak bayar zakat udah 90 dapat dapat. Tetap kalau nggak bayar zakat tetap 100. Artinya Kan nggak ketahuan siapa yang bayar zakat. esensinya itu, yang satu kan undang-undang pajak negara, yang ini kan kewajiban agamanya, ngapain disetarakan gitu. Beda, maksudnya bukan disetarakan bagaimana, terpisah harusnya. Kalau ini mau disatuin, nah kalau disatuin berarti nanti pajak yang kafir-kafir bayar jizyah. Kalau lu mau aman bayar jizyah dulu, kalau nggak out, kalau nggak convert. Kan begitu, lama-lama begitu cuy. Itu yang gue lihatnya gitu loh. Ujungnya convert, Hah? Iya, mualaf, kalau nggak convert out, oh die, kan gitu. penjara. Kelihatannya sepele tapi ada pemerintah tapi tidak, seolah-olah tidak ada. Oh ya dipelajari, loh dipelajari, bedain. Kalau kalian, kalian aja, dipisahkan itu. Nah, nanti perpuluhan kena pajak. Enggak ada. Yang ini kan yang gereja kan nggak ngeluarin, PGI, KWI kan nggak ngeluarin, yang ini kan fatwanya. Ini cuman fatwanya ini nanti mencakup semua, baik yang agama lainnya dan didukung oleh DPR lagi, fatwa yang kayak gini. Jadi pajak sekali, bayar ini, bayar pajak STNK, sekali aja udah. Seumur hidup. Nggak tahu juntrungnya tuh, di keterangannya belum ada. Ya manfaat dong cuma setahun. Sekali doang seumur hidup. Ya nggak usah bayar pajak lagi. Nggak usah pakai IMB. Tujuannya kan itu sebenarnya. Satu, nggak usah pakai IMB kan. Nah, Bagi para pesantren. khusus pesantren doang, kalau yang lainnya harus pakai IMB. Ya ya dibilang nggak begitu. Udah ada IMB pun dilarang juga kan, dinegasikan. Kenapa ini diikutin MUI? Harusnya kan selain MUI juga ada masalah pajak ya, agama Hindu, agama PGI, KWI gitu, ya urun rembuk. Pajak itu ya berlakukan untuk kaummu, agamamu, agamaku, agamaku ya. Gitu aja kan gitu. Atau barangkali Hmm. karena MUI masih belum sebagai lembaga negara, dia nggak dapat anggaran, dia cari cuan via pajak. "Oh, gue nyari duit di mana nih?" Justru pajak ditiadakan.
Maksudnya mereka nggak bayar pajak kan, pajak ke mereka gitu, mereka kutip sendiri. Itu dari situ kan maksud lu kan? Iya. Bisa aja iya dari situ juga, gitu loh. Pajak nggak ke negara. Emang santri-santri itu nggak bayar apa? Bayar, Lah kan ada iya. SPP mereka. Lah iya. Mahal pula. Lah itu. Apalagi kalau udah pakai, apa namanya, pesantren dalam bahasa Inggris menjadi boarding school. Yoi. Boarding school, ke barat-baratan amat kan. Iya. Ya itu mahal bayarnya. Bayar pajak tinggi. Nah SPP itu. sampai 10 juta kali per bulan. Nah, itu dia. Jadi maunya apa menurut lu si motherfucker Ya mereka udang mau itu keuangannya mau keep sendiri gitu loh. Tapi aturannya nanti akan berkembang ke arah mana nih menurut lu perkembangannya? ya itu kayak gua bilang tadi itu. Lebih ini apa? Lebih spesifiknya? Ya kan ini kan menurut hukum mereka. Ya Syariat. tentu iya syariat, berarti ada jizyah. Coba jelasin jizyah itu apa? Jizyah itu orang yang tidak beragama Islam yang hidup di kawasan yang misalnya apa, Mayoritas. mayoritas Islam, ya bayar pajak lebih untuk keamanan. Bayar 10, kita bayar 100. Dinegarakan, artinya undang-undang ini jadi masuk dari sini dulu. PBB ini kan seolah-olah kayak bagus gitu loh. Jadi maksud lu beban pajaknya lebih tinggi di luar komunitas mereka gitu? Nanti setelah kuat posisinya akan diberlakukan jizyah itu. Ya ini pemikiran gua aja. Kecuali mereka harus convert. Ya itulah, itu perkembangannya nanti ke depannya. Nah ini mulai dari sendi-sendi bayar pajak ini dulu, itu kan termasuk sendi ini cuy. Kenapa mereka yang ngurus? Nah, Negara mana negara? apa tanggapan Lai Purba? Mendagri akan bagus dan akan dipikir-pikir dulu. Mendagri? Ya, Tito. Alah. Purba DPR dan Purba udah obrol-obrolan. Ya lagi dipikirkan juga akan diiniin. Ya. Nanti kita lihat aja output-nya apa. Jadi itu misionaris gaya mereka ya? Iya, itu. Penguatan sendi-sendi dari perpajakan udah mulai masuk tuh. Nanti mulai lagi pajak barang haram. Menurut mereka haram kan, itu dinaikkan tuh. Gua rasa ke situ nanti tuh. Pajak daging babi yang haram tuh kan. Bir, alkohol loh. Ini negara bukan agama yang ngatur kan. Itu maksud gua. Nggak cukup apa dengan cuma label halal haram doang? Nggak cukup ya? Mau lebih? Bukan, itu yang gua bilang. Tembakannya tuh 2029 menjelang 2045. Tahun emas kan. Indonesia emas katanya. Tahun Golden Syariah. HNW. IMB aja nggak punya. Gimana mau bayar pajak? Dibuat aja lah ini hukum. Udah malang tanggung kita malu nih. Udah bikin aja yang kayak gini. Nanti kita kuasain. Oke, berarti judulnya adalah siap-siap menuju 2045 Golden Syariah bersama motherfucker udang unisex itil. Jangan lanjut chat, nanti laba.